Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai metode ilmiah, yaitu lanjutan dari materi kemarin, yaitu tentang hakikat ilmu kimia. Oke, mari kita mulai. Karakteristik metode ilmiah. Yang pertama, sistematik. Penelitian ilmiah harus disusun dan dilaksanakan secara berurutan, yaitu tidak boleh dilompati maupun dibalik urutannya. Yang kedua, logis. Penelitian ilmiah harus logis, jadi sesuatu yang dapat diterima oleh akal. 3. Empiris. Penelitian ilmiah menekankan unsur yang berasal dari kesan indrawi, meskipun tidak sepenuhnya. Nah, suatu penelitian biasanya didasarkan pada pengalaman sehari-hari yang ditemukan, atau bisa juga melalui hasil coba-coba yang kemudian diangkat sebagai bahan penelitian. Yang keempat, replikatif. Penelitian ilmiah yang pernah dilaksanakan harus dapat diuji kembali oleh peneliti lain dan memberikan hasil yang sama jika dilakukan dengan metode, kondisi, dan cara yang sama. Langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama adalah menentukan atau merumuskan masalah, yaitu menemukan masalah yang akan diteliti berupa pertanyaan-pertanyaan suatu kasus. Contohnya, kegiatan pentas seni di sekolahan. Nah, salah satunya dari rumusan masalah adalah apa manfaat yang dirasakan oleh peserta didik, sekolah, dan masyarakat dari adanya pentas seni tersebut. Itu adalah salah satu rumusan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka berpikir. Disusun secara rasional berdasarkan penemuan-penemuan yang telah teruji kebenarannya. Jadi di sini adalah secara teoritisnya. Yang ketiga, menyusun hipotesis atau dugaan. Berfungsi sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang timbul berdasarkan kesimpulan kerangka berpikir. Jadi di sini ada kerangka berpikirnya, teorinya seperti apa, kemudian ada permasalahan, di sini kemudian ada hipotesisnya, ada dugaan sementaranya. Yang keempat, melakukan eksperimen atau percobaan. Eksperimen dilakukan untuk menguji hipotesis atau dugaan. Dalam eksperimen, peneliti harus menentukan variabel penelitian. Ada 3 jenis variabel. Yang pertama variabel bebas, yang kedua variabel tergantung, dan yang ketiga variabel kontrol. 1. Variabel bebas. Variabel yang diduga sebagai penyebab timbulnya variabel lain. 2. Variabel tergantung. Variabel yang timbul sebagai akibat langsung dari manipulasi dan pengaruh variabel bebas. Yang ketiga, variabel kontrol. Variabel yang dikontrol atau dipertahankan dalam setiap eksperimen oleh peneliti untuk menetralkan pengaruhnya terhadap variabel tergantung. Contohnya pada judul penelitian, pengaruh temperatur terhadap kelarutan gula dalam air. Dari penelitian tersebut, variabel bebasnya yaitu temperatur larutan atau suhu larutan. Di situ mempengaruhi waktu kelarutan. Jadi, suhunya bisa dinaikkan atau bisa diturunkan. Yang kedua, variabel tergantung. Variabel tergantungnya di sini adalah waktu kelarutan. Waktu gula melarut diamati dan diukur setelah suhu larutan naik atau turun. Kemudian yang ketiga, variabel kontrol. Variabel kontrolnya yaitu massa gula dan volume air. Jadi massa gula dan volume air itu dapat dikontrol oleh peneliti pada larutan pertama dan berikutnya, mau ditaruh massa gulanya berapa, volumenya berapa, di sini adalah bisa dikontrol. Yang kelima yaitu menganalisis data. Menganalisis data hasil eksperimen dan selanjutnya hasil analisis tersebut dibandingkan dengan teori, fakta, dan konsep yang ada. Yang keenam, menarik kesimpulan. Kesimpulan harus mengacu pada tujuan eksperimen.
kemungkinan hipotesis diterima atau ditolak. Yang ketujuh adalah menulis laporan penelitian. Hasil kegiatan ilmiah harus dikomunikasikan dengan pihak lain berupa laporan. Untuk membuat laporan penelitian, urut-urutannya sebagai berikut. Yang pertama, judul penelitian. Yang kedua, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan hipotesis penelitian. Yang ketiga, landasan teori, yaitu teori yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Yang keempat, eksperimen atau percobaan yang terdiri dari alat dan bahan percobaan, cara kerja percobaan, dan hasil penelitian percobaan tersebut. Yang kelima, yaitu pembahasan. Pembahasan di sini adalah dibahas dari hasil eksperimen tersebut, dibahas disesuaikan dengan teori yang ada. Kemudian yang keenam, kesimpulan dan saran, sesuaikan dengan tujuan dari penelitian tersebut. Yang ketujuh, daftar pustaka. Daftar pustaka itu terdiri dari sumber-sumber yang dari mana kita mengambilnya, literatur, entah itu dari buku maupun internet, dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah lampiran-lampiran. Untuk lampiran-lampiran, di sini disesuaikan lampiran apa aja yang ada di dalam penelitian tersebut. Lampiran bisa berupa grafik, gambar, data, dan lain-lain yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Oke, demikian tadi untuk metode ilmiah dari suatu penelitian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.